Mahaswari, NIM L1A119032 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja ancaman yang terdapat di Taman Nasional Bukit 30. Nah, video ini saya buat sebagai pemenuhan praktikum pada mata kuliah pengelolaan kawasan konservasi. Sebelum kita lanjut, apakah kalian siap untuk mendengarkan presentasinya? Ya, tentu. Nah, jika kalian sudah siap, maka saya akan menjelaskan tentang kalian. Nah, apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama tentang apa itu Taman Nasional. Yang kedua, kita akan bahas sedikit profil dari Taman Nasional Bukit 30 sendiri. Kemudian penyebaran spesies apa yang menjadi kunci mulai dari tumbuhan hingga hewan yang ada di Taman Nasional Bukit 30. Nah, selanjutnya baru kita akan membahas ancaman yang terdapat di Taman Nasional Bukit 30 sendiri. Terakhir kita akan membuat kesimpulan dari video yang kita buat kali ini. Nah, untuk Taman Nasional sendiri pengertiannya adalah Taman Nasional itu adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian juga penelitian, menunjang pariwisata dan juga rekreasi. Nah, untuk fungsi dari Taman Nasional sendiri di dalam buku Taman Nasional dan Ekowisata tahun 2019 yaitu karya Bayu Rahma dijelaskan beberapa fungsi Taman Nasional, yaitu yang pertama sebagai pelestarian keanekaragaman hayati, kemudian sebagai pelestarian proses ekologis, fungsi pelestarian. Nah, yang ketiga ada pelestarian sumber air, kemudian yang keempat ada fungsi konsumsi, juga ada penelitian dan pendidikan, yang keenam ada fungsi rekreasi, dan terakhir sebagai fungsi penyangga bencana. Nah, itu beberapa pemahaman tentang apa itu Taman Nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil dari Taman Nasional Bukit 30. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ada beberapa contoh dari Taman Nasional Bukit 30 sendiri. Tuh, ada Taman Nasional Bukit 30 dari drone dan juga penampakan dari depan. Nah, untuk Taman Nasional Bukit 30 sendiri merupakan taman nasional yang terletak di Sumatera, Indonesia, yang merupakan kawasan unik karena merupakan kelompok perbukitan yang dikelilingi oleh dataran rendah. Nah, Taman Nasional ini terletak di dua tempat, yaitu di Provinsi Riau dan Jambi. Nah, Taman Nasional ini memiliki luas 143.000 hektar yang terdiri dari hutan hujan tropis dan terkenal sebagai tempat terakhir spesies terancam seperti orangutan, Sumatera, harimau, kemudian ada gajah harimau, badak Sumatera, tapir Asia, beruang madu, dan berbagai spesies burung yang terancam. Nah, Taman Nasional Bukit 30 ini juga merupakan tempat tinggal bagi orang rimba dan talang mama. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penyebaran spesies atau satwa dan juga tumbuhan yang menjadi kunci. Nah, yang dimaksud dengan spesies kunci ini, terutama satwa, adalah satwa yang keberadaannya sangat penting bagi keberadaan satwa lain. Nah, jadi dia itu baik sebagai herbivora, insektivora maupun karnivora, seperti harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae, kemudian ada tapir atau Tapria indicus. Nah, selain itu dalam kawasan TNBT ini keberadaan satwa dan tumbuhan tersebut sudah mulai langka dan terancam punah, seperti cendawan muka rimau atau Rafflesia hasselit, kemudian ada salo atau Jones Samania altifons, kemudian ada harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae, dan juga tapir atau Tapicus indicus. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang paling terpenting, yaitu ancaman yang ada di Taman Nasional Bukit 30 ini. Nah, sebenarnya Taman Nasional Bukit 30 ini sudah terkenal mulai terancam untuk saat ini. Nah, Taman Nasional Bukit 30 ini menghadapi masalah dalam pengawasan dan pengamanan kawasan, di mana hal ini disebabkan oleh bentuk dan luas kawasan yang tidak kompak dan belum sepenuhnya mencerminkan suatu perwakilan lanskap ekosistem. Selain itu, keberadaan zonasi kawasan Taman Nasional Bukit 30 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan potensi dan tuntutan adanya akses masyarakat terhadap sumber daya alam Taman Nasional Bukit 30. Nah, ini menurut Balai Taman Nasional Bukit 30 tahun 2005. Dan dalam peta zonasi Taman Nasional Bukit 30 ini, sebagian kawasan Taman Nasional Bukit 30 yang berbatasan dengan daerah penyangga merupakan daerah-daerah yang rawan secara ekologi, di mana kondisi yang sama juga dijumpai pada zonasi kawasan, yaitu tepatnya di zona
zona yang tidak sesuai dengan kondisi, karakteristik, fungsi kawasan seperti zona inti yang langsung berbatasan dengan daerah penyangga. Nah, jadi zona pemanfaatan tradisionalnya itu yang tidak sesuai dengan adanya akses masyarakat terhadap tempat tinggal dan potensi sumber daya alamnya, serta penempatan zona pemanfaatan intensif yang menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa penting. Nah, kondisi-kondisi tersebut yang kemudian menjadi masalah dalam memfungsikan zonasi sesuai dengan tujuannya. Dan selanjutnya juga ada beberapa ancaman lainnya yang terdapat di Taman Nasional Bukit 30. Di antaranya adalah adanya penebangan liar. Nah, penebangan liar ini nih yang saat ini marak sekali sering kita temui menjadi ancaman paling utama di Taman Nasional Bukit 30 ini. Nah, di mana Taman Nasional Bukit 30 ini terdapat penebangan liar atau illegal logging di sekitar dan dalam kawasan Taman Nasional, serta rencana penambangan batu bara di daerah penyangga yang tidak dapat merubah kondisi fisik wilayahnya. Nah, penambangan tanpa izin tersebut saat ini telah mulai dilakukan dan hanya berjarak kurang dari 1 km dari Taman Nasional. 1 km saja. Nah, penambangan tersebut telah berakibat pada terpangkasnya 50 hektar lahan perpohonan dan berubah menjadi areal pertambangan terbuka. Nah, sementara penebangan liar saat ini telah menyebabkan. Nah, dari beberapa video penjelasan yang saya buat tadi tentang ancaman di Taman Nasional Bukit 30, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa kawasan Taman Nasional Bukit 30 atau TNBT ini secara ekologis saat ini rawan ancaman dan kurang mendukung kelestarian hayati di dalamnya. Nah, oleh karena itu perlu dirasionalisasi guna mencegah semakin terdegrasinya kawasan akibat kegiatan-kegiatan non-pelestarian seperti alih fungsi lahan, termasuk perambahan lahan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan juga penebangan liar. Nah, jadi Taman Nasional ini adalah salah satu Taman Nasional Bukit 30 ini menjadi salah satu taman nasional yang saat ini sudah terancam. Nah, jadi perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan agar Taman Nasional Bukit 30 ini tidak semakin rusak oleh ancaman-ancaman yang kini dihadapinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Semoga video tentang ancaman yang terdapat di Taman Nasional Bukit 30 ini dapat memenuhi tugas praktikum saya di mata kuliah pengelolaan kawasan konservasi. Dan semoga video yang kemudian ini akan saya upload dapat bermanfaat bagi orang-orang yang nantinya akan menonton video ini untuk menambah pengetahuan. Nah, untuk itu saya mau minta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam penyampaian saya di dalam menjelaskan ancaman-ancaman di Taman Nasional Bukit 30 sendiri. Nah, akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.